Saya sebenarnya ingin melanjutkan pertanyaan saya ke Mas Arabima, tapi seperti ada masalah komunikasi, saya ingin ke Mas Jayadi Hanan dulu dari LSI. Mas Jayadi, kalau Anda lihat tadi perpindahannya ada sekitar 8% begitu ya, tapi hanya 3% yang terpantau, 5-nya ragu-ragu. Nah, apakah kemudian tren ini patut diwaspadai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau ini suatu hal yang lumrah sebenarnya, ada penurunan lalu kemudian naik lagi, atau bagaimana? Memang salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya elektabilitas nama-nama bakal capres itu adalah isu atau momentum ya. Nah, pertanyaannya apakah isu atau momentum tidak jadinya kita menjadi tuan rumah Piala Dunia dan kekecewaan masyarakat atas tidak terselenggaranya itu akan bersifat momentum yang menjadi dasar dari momentum yang lain yang lebih panjang gitu, itu masih tergantung perkembangan. Kita harus lihat. Biasanya isu-isu seperti ini efeknya itu tidak terlalu lama bertahan, bisa sampai sebulan 2 bulan gitu. Karena isu-isu itu kan bisa datang, bisa pergi, kecuali kalau isunya memang sangat menyita perhatian publik, menimbulkan punya dampak emosional gitu, lalu misalnya terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, nah itu bisa menjadi momentum yang terus-menerus bisa berpengaruh. Ya. Nah, sepak bola ini memang sangat banyak melibatkan orang ya, dan seringkali juga cukup emosional, tapi dia tidak langsung terkait misalnya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat misalnya. Jadi tanpa sepak bola masyarakat masih bisa makan kan gitu. Ya. Tanpa sepak bola masih bisa beraktivitas yang lain. Jadi kita harus tunggu ke depan. Baik. Dugaan saya dampak dari peristiwa ini bisa panjang, bisa berumur pendek, tergantung bagaimana masing-masing pihak memanfaatkannya. Tentu saja pihak yang memperoleh keuntungan elektoral dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah itu akan bisa menjadikannya sebagai basis untuk sosialisasi lebih jauh. Baik. Ya, tetapi berita baiknya bagi misalnya Pak Ganjar dan tim adalah ternyata yang 8% itu banyak yang berpindah ke kolom ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu kan bisa dibujuk kembali, bisa bujuk kembali kalau dilakukan upaya-upaya. Tapi kalau tidak dilakukan upaya-upaya serius seperti yang disampaikan oleh Pak Karim Suryadi tadi, maka bisa jadi yang ragu-ragu itu lalu di-maintain kekecewaannya, lalu didekati oleh calon lain, bisa jadi mereka benar-benar berpindah. Nah, yang sudah berpindah betul-betul menjadi pemilih yang solid untuk calon yang baru gitu. Nah, faktor-faktor apa yang bisa menentukannya? Saya kira paling tidak gabungan beberapa hal tadi. Kalau isunya isunya menarik perhatian publik, bisa menimbulkan emosi, berdampak emosional gitu, lalu terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, lalu dikaitkan dengan endorsement dari presiden sebagai tokoh yang masih berpengaruh, maka itu bisa berdampak cukup panjang. Baik.